Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa mengawali setiap aktivitas kita. Kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, kebaikan, karunia yang diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, masih dapat hadir sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian yang sudah kita rutinkan. Di Selasa pagi kita mengkaji kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi nasihat-nasihat hasil dari perenungan yang dilakukan oleh penulis, yaitu Abdurrahman Ibnul Jauzi, hasil dari pengamatan yang beliau lihat di sekitar beliau pada zaman beliau, di sekeliling beliau, dan banyak kita dapati bahwasanya kejadian-kejadian itu, keadaan-keadaan itu seringkali sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Memang dunia ini Allah jadikan ya berputar saja. Kejadiannya hampir ya mirip-mirip, hanya pemerannya yang berbeda. Maka Al-Quran banyak menyampaikan kisah cerita supaya kita bisa mengambil dari cerita itu. Karena apa? Karena cerita itu akan berulang sebenarnya. Cuman pemerannya berbeda, orangnya berbeda. Maka ada seorang ulama namanya Profesor Dr. Roghib Sirjani. Beliau mengatakan sejarah adalah ilmu prediksi masa depan. Jadi kita belajar sejarah itu belajar tentang kejadian masa lampau. Tetapi hakikatnya sejarah juga ilmu prediksi masa depan. Karena dengan kita membaca sejarah, dengan kita melihat keadaan-keadaan umat zaman dulu, kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang. Dan Rasulullah SAW kadang-kadang juga memberikan nubuat, informasi-informasi yang berkaitan dengan masa depan. Tentu semuanya adalah atas dasar wahyu. Karena Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, beliau tidak mengetahui masa depan. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Kalau saya mengetahui yang ghaib, saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan tertimpa keburukan. Tapi buktinya dalam kehidupan beliau, Rasulullah, kadang-kadang beliau juga mengalami suka duka, pasang surut, kadang-kadang mengalami musibah-musibah, kekalahan dalam perang Uhud, kemudian juga kekalahan pertama dalam perang Hunain. Rasulullah bahkan harus diusir dari Mekah menuju Madinah dan lain sebagainya.
Artinya Rasulullah sebagai manusia biasa, beliau tidak mengetahui masa depan. Kalau ada informasi masa depan yang beliau sampaikan, maka semuanya adalah atas dasar wahyu, atas dasar informasi dari Allah. Karena Allah mengetahui yang telah berlalu dan yang akan datang, ya, bahkan dalam hati setiap insan, setiap manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui, ya, pengkhianatan yang dilakukan oleh mata dan semua isi hati manusia. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, ini masih di bulan Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung, ya. Karena kalau tidak diterima berarti kita masuk kepada orang-orang yang merugi. Maka kita perlu banyak berdoa supaya Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya, selama mungkin kita berinteraksi ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang saya sadari, tidak saya sadari, ya. Ada hal-hal yang menyinggung perasaan, bercanda berlebihan, ya kan? Maka mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan setelah Ramadan ini seperti slogan Pertamina, dari nol. dari nol. Artinya maka ada namanya halal bihalal. Kita halalkan apa-apa yang pernah kita lakukan dalam perkara-perkara yang haram. Menyinggung orang, menyakiti hati orang, menghina orang, itu kan haram semua. Cuman kadang-kadang berinteraksi ini kan kita disadari maupun tidak disadari kita nyinggung orang, ya. Kadang-kadang kita nyakitin orang, ya. Atau kita ngambil hak-hak orang, ya. Kadang-kadang ke toilet pinjam sandal nggak tahu punya siapa, ya kan? Pakai aja, ya. Mau ke parkir sebentar ngambil kunci motor ketinggalan, sandal siapa? Pakai sandalnya, ya. Pakai sandal yang ada. Maka kita halalkan semuanya, ya, perkara-perkara yang haram yang pernah kita lakukan kita halalkan, saling merelakan maksudnya, ya. Yaitu diantara filosofi halal bihalal. Yang pernah haram terjadi atau kita juga pernah, ya, diperlakukan yang tidak baik, mendapati hal yang tidak baik dari kawan kita halalkan semuanya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjut saja. Kita terakhir ada di halaman 69. 169. Sifat ahli ma'rifat. Ya. Silakan yang baca Pak Mulkan. Silakan Pak Mulkan. Tidak ada mic-nya, Pak. Kita pakai mic. Kedengar ya? Ya. Silakan. Orang ahli ma'rifat akan damai bersamanya dalam keheningan dan kesendirian. Ketika nikmat datang, dia tahu siapa yang memberinya. Kepahitan hidup menimpanya, ia justru merasakannya begitu manis dalam dirinya. Karena ia tahu besar pemiliknya. Tak ia meminta, ia menyerahkan segalanya kepada Sang Penguasa. Ia sadar bahwa semua yang ia minta akan berjalan sesuai dengan takdir. Ia yakin bahwa apapun yang terjadi pasti membawa maslahat baginya. Ia sangat yakin bahwa dialah yang Maha tahu segala urusan hambanya. Ya, ma'rifat. Ma'rifat ini secara bahasa artinya pengetahuan atau ilmu. Ya. Arafa ya'rifu artinya mengetahui. Nah, ma'rifat ini biasanya digunakan untuk menunjukkan ilmu atau pengetahuan tentang Allah. Gitu aja, ya. Nah, nanti ketika dia sudah menjadi suatu istilah dalam ilmu tertentu, namanya nanti definisi secara istilah. Biasanya kan gitu, ya. Definisi secara bahasa, definisi secara istilah.
Contoh sholat. Sholat itu artinya doa. Definisi secara bahasa. Tapi ketika masuk dalam keilmuan fikih, maka sholat bukan hanya sekedar doa. Sholat adalah rangkaian ibadah. Ya kan? Rangkaian ibadah. Ya. Yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Dengan ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang ditentukan. Artinya ketika orang sekedar berdoa, maka dia belum dianggap sholat dalam ilmu fikih. Gitu. Kalau kita masuk ilmu fikih. Tetapi dalam ilmu bahasa, doa sudah bagian dari sholat. Di dalam surat Taubah ya, berkaitan dengan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari mereka sedekah atau zakat yang mensucikan mereka, membersihkan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya salat kalian menenangkan mereka. Salat maksudnya doa. Nah, ini kan secara bahasa. Tapi ketika kita masuk ke dalam ilmu fikih, seumpamanya wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat, bukan berarti cuma doa. Datang doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Dah, berarti udah salat zuhur gitu kan. Udah salat asar. Enggak bisa ya, enggak kebayang. Maka kita perlu mempelajari ilmu ini baik secara bahasa maupun secara istilah. Karena secara bahasa kita tahu akarnya. Kalau secara definisi kita tahu penggunaannya. Ma'rifat ini secara bahasa ya pengetahuan. Mengetahui apapun itu adalah ma'rifat. Tetapi dalam keilmuan tertentu, terutama dalam ilmu tasawuf misalnya, ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah ini sebenarnya inti dari penciptaan manusia. Allah menciptakan makhluk semuanya ini, alam raya, alam semesta, supaya Allah dikenal. Supaya Allah diketahui, supaya kita tahu Allah. Gitu ya. Maka ketika orang mencapai tingkatan itu, berarti dia mencapai tingkatan dari tujuan penciptaan alam raya, alam semesta, termasuk kita sebagai manusia. Kan seperti itu. Nah, di sini Imam Ibnul Jauzi mengatakan, laisa fid dunya wala fil akhirati atyabu 'aishan minal 'arifina billah. Tidak ada kehidupan yang lebih nikmat di dunia maupun di akhirat selain kehidupan kaum ahli ma'rifat. Orang yang mengetahui Allah maka hidupnya nikmat di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kan gitu ya. Di akhirat nanti tentu Allah jamin dengan kenikmatan surga. Di dunia ini pengetahuan tentang Allah itulah yang menjadi jaminan ketenangan hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Dalam keadaan redha. Maka ada satu makom atau tingkatan ya, dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Itu ada tingkatan redha. Ya. Ketika orang redha dengan Allah, sudah tenang hidupnya. Maka di antara doa zikir pagi petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Redha. Setiap pagi kita mengucapkan aku redha bahwasanya Allah Tuhanku. Redha ini ya dia bahasa Arab yang sudah terbahasa Indonesiakan. Kalau diartikan rela ya betul, tapi itu hanya sedikit dari makna yang tercakup dari kata redha. Banyak istilah-istilah dalam bahasa Arab, dia ketika terserap menjadi bahasa Indonesia, maknanya itu dia mengalami reduksi. Maknanya berkurang. Nggak bisa kita memahami sesempurna makna aslinya gitu ya. Maka kita kalau memahami bahasa Arab, kita akan mendapati seperti itu. Bahwasanya contoh kata rahmat. Ya kata rahmat ini dalam bahasa Indonesia diartikan kasih sayang.
Tapi asli kata rahmat dalam bahasa Arab jauh lebih luas daripada sekedar kasih sayang. Berkah. Okay? Berkah itu kebaikan. Bahasa Indonesianya ya itu ya. Tapi bahasa Arab jauh lebih luas maknanya dari itu. Ya wajar ya. Karena mengalami pergeseran. Maka beberapa kata itu kadang-kadang nggak bisa diterjemahkan. Ya udah artinya ya berkah gitu aja gitu. Berkah. Mau diartikan dalam bahasa Indonesia bisa. Karena dia akan mengurangi makna yang luas itu, termasuk kata ridha. Ya. Tidak ada kehidupan yang lebih nikmat selain kehidupan para ahli ma'rifat. Artinya ketika orang mengetahui tentang Allah, maka dia akan mendapati kenikmatan hidup. Kenapa? Yang pertama ini di antara yang disampaikan oleh beliau ya. Seorang ahli ma'rifat akan damai bersama Allah dalam keheningan dan kesendirian. Antum ketika sendiri dengan sama-sama ngerasa lebih tenang mana? Ada kawan atau sendirian? Ada kawan ya? Kalau udah ngerusuh kan? Kalau kawan suka ngerusuh ya, suka jahil ya kan? Kita tidak tenang, pengen sendirian. Tapi manusia itu dalam bahasa Arab disebut ins. Ins itu di antara salah satu turunannya nanti ada kata anis. Bukan Anies Baswedan ya, anis. Anis itu artinya kawan, sahabat. Sahabat itu seseorang yang menenangkan. Ins itu artinya ketenangan hati. Anis itu adalah kawan. Kenapa? Karena orang itu merasa tenang kalau dia ada kawan. Orang itu kalau dia sendirian pasti ngerasa tidak enak. Sebenarnya ya. Maka disebut manusia itu makhluk sosial. Artinya dia butuh orang. Orang itu kalau sendirian pasti, ya kan? Antum seumpamanya lah, ya di satu tempat sendirian pasti ngerasa nggak nyaman. Kalau ada kawan ngerasa tenang. Ya gitu ya. Beda dengan jin. Jin itu secara bahasa artinya samar, sesuatu yang nggak kelihatan. Sesuatu yang samar itu menakutkan. Ya, maka lawannya kata ins itu jin. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya. Hampir nggak tahu ya. Ketika disebutkan kata jin, kemudian Allah ingin menunjukkan manusia, maka digunakan kata ins. Manusia itu beberapa redaksi disebutkan dalam Al-Quran. Pertama ada insan. Ada kata ins tadi. Ada kata nas. Ya kan? Ada kata bashar. Setidaknya itu ya. Jadi untuk menunjukkan sosok manusia itu setidaknya 4 kata itu yang digunakan oleh Al-Quran. Sebagian menggunakan kata kaum, tapi kaum ini maksudnya ya bukan sekelompok orang ya kan? Tapi untuk menunjukkan manusia secara ini ada nas atau ins atau insan atau bashar. Nah, ada anasi. Anasi itu jamak dari kata ya ins. Nah, ins itu artinya menenangkan. Dari kata ins tadi lahir kata anis. Anis artinya kawan. Karena apa? Karena manusia itu merasa tenang ketika ada kawan. Artinya kalau sendirian itu nggak nyaman. Oke ya. Itu yang pertama. Nah, orang ma'rifat yang mengenal Allah, maka dia tidak akan pernah merasa sendirian. Sehingga dia merasa tenang. Karena selalu merasa ada kawannya. Siapa kawannya? Allah. Gitu ya. Maka kalau orang sendirian itu kan merasa nggak tenang. Hati ini pasti ada ya khawatir, gundah dan lain sebagainya. Nah, ketika ada kawan merasa tenang. Nah, kalau kita sendirian nggak merasa ada kawan, tadi akan ngerasa nggak nyaman. Tapi orang yang ma'rifat, yang tahu tentang Allah, walaupun dia dalam kesendirian, dia tahu dia punya kawan. Siapa kawannya? Allah. Maka tidak akan pernah dia merasa galau, merasa tidak tenang dan lain sebagainya. Disinilah ketika Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa li mu'min.
Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, sesungguhnya semua urusannya baik. Ya. Dalam keadaan senang baik, dalam keadaan susah juga baik. Dalam kesendirian dia menganggap baik, dalam keramaian juga baik. Ya. Dalam kesendirian walaupun seharusnya hati nggak tenang, dia tetap merasa tenang. Karena apa? Karena tahu ada Allah, ada yang menjaga. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama, artinya selalu ada Allah. Ngapain hati gundah? Ngapain hati gulan? Seorang ulama, ini mungkin antum pernah baca buku La Tahzan, karya Dr. A'id Al-Qarni. Di bab pertama ketika beliau menulis buku La Tahzan itu kan beliau menyebutkan tentang Allah judulnya. Ya kan? Allah. Artinya orang yang tahu bahwasanya Allah selalu bersama dia, nggak akan merasa galau, nggak akan merasa sedih, nggak akan merasa gundah. Ya. Nah di sini, jadi dia merasa damai bersamanya dalam keheningan maupun kesendirian. Yang seharusnya dalam kesendirian itu orang tidak merasa tenang, ya, khawatir, dia akan gundah. Ya. Tetapi karena dia tahu ada Allah, maka dia merasa tetap tenang, tetap menjalani hidup, tetap nikmat. Bahkan kadang-kadang lebih merasa nikmat dalam kesendirian. Maka ada istilah khalwat. Khalwat itu artinya, ya, dia bermesraan dengan Allah. Salah satu di antara 7 orang yang Allah jamin mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya, pernah mendengar ya hadis ini? Salah satunya disebutkan oleh Nabi, rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang laki-laki, maksudnya orang laki-laki maupun perempuannya, dzakarallaha khalian, yang menyebut Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah khalian, dalam keadaan sendiri. Khalwat namanya, khalian fafadat 'ainah, kemudian dia meneteskan air mata. Nah, jika nikmat datang, dia tahu siapa yang memberinya. Fa innal 'arifa bihi musta'nisun bihi fi khalwatihi. Musta'nis tadi dari kata anis. Jadi orang yang tahu tentang Allah, maka dia merasa tenang walaupun dalam kesendiriannya. Fa in 'ammat ni'matun 'alima man ahdaha. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia tahu siapa yang ngasih. Oke. Artinya kalau dapat kebaikan, dia tidak sombong. Ya. Wa in marra murrun khala madzaquhu fi fihi. Ketika mendapatkan kepahitan, terasa manis dalam bibirnya. Ini kembali ke hadis Nabi tadi, bahwasanya perkara orang yang beriman itu semuanya baik. Dapat kebaikan, bertambah kebaikannya, dapat keburukan, dia akan diubah menjadi kebaikan. Maka seringkali kita mendapati perkataan, masalahnya bukan musibah, tapi bagaimana menyikapi musibah. Siapapun kita pasti pernah dapat keburukan. Antum mau bagaimanapun, ya kan, nggak mungkin hidup itu enak terus, ya kan? Pasti Allah gilirkan, ya. Kadang-kadang Allah kasih kenikmatan, kadang-kadang Allah kasih kesempitan, kadang-kadang Allah kasih kemenangan, kekalahan. Rasulullah saja mengalami itu, ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menyikapi itu. Kebaikan salah disikapi jadi keburukan. Keburukan salah disikapi tambah keburukan. Ada 2 contoh mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama, contoh Nabi Adam dengan iblis. Nabi Adam dengan iblis ini apa persamaannya? Persamaannya apa? Tidak tahu?
Ya, sama-sama melakukan kesalahan. Oke ya? Dalam tanda petik ya. Tapi kalau Nabi Adam melakukan kesalahan, ya kesalahan. Tapi kesalahan itu kadang berdosa, kadang nggak berdosa. Ya. Iblis kesalahannya, Allah perintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Dia tidak mau. Oke ya? Salah enggak? Salah dong. Allah nyuruh itu. Nabi Adam kesalahannya, Allah larang untuk memakan suatu buah tertentu yang dia justru memakan. Sama-sama? Sama-sama. Artinya sama-sama ada kesalahan yang dilakukan. Tetapi hasil akhirnya beda. Ya, hasil akhirnya beda. Iblis sampai sekarang menjadi makhluk terlaknat. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Sementara Nabi Adam, Allah angkat derajatnya menjadi nabi. Ketika di surga itu Nabi Adam udah jadi nabi belum? Udah jadi nabi belum? Anggaplah jadi nabi, belum jadi rasul semuanya ya. Karena mau dakwah siapa? Enggak ada. Tapi kemudian setelah dia turun dari ke bumi, justru Allah angkat jadi nabi dan rasul, ya kan? Allah angkat dengan kesalahan tanda petik, ya. Allah justru angkat Nabi Adam menjadi nabi dan rasul, menjadi hamba pilihan. Sementara kesalahan yang dilakukan oleh iblis membuat dia terjerumus ke dalam tadi kutukan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya? Masalahnya menyikapi kesalahan tadi. Maka di buku Nasaihul Ibad min hadi khairil ibad, Zadul Ma'ad min hadi khairil ibad, itu disebutkan setidaknya ada 5 yang membuat Nabi Adam itu dimuliakan Allah dan iblis sama-sama dalam tanda petik tadi ya, sama-sama saya katakan, sama-sama mengalami atau melakukan kesalahan. Nabi Adam ketika tahu bahwasanya itu salah, langsung bertaubat. Langsung bertaubat. Iblis ketika tahu itu salah, justru membangkang. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Ya kan? Dia bantah Allah gitu. Tapi Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya. Allah menerima kalimat-kalimat pertaubatan yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Artinya kesalahan atau dalam tanda petik kita lihat keburukan bisa kita ubah, bisa kita ganti menjadi kebaikan. Ya kan? Ya, jadi masalahnya bukan itu. Baik buruk, senang sedih, senang, suka, duka, pasti kita akan mengalami. Enggak mungkin enggak. Ya, enggak mungkin enggak. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Ya. Tapi tadi bagaimana kita menyikapi hal itu. Nah, yang kedua ada kisah Qarun dengan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran disampaikan. 2 orang ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Allah kasih Qarun harta yang tidak pernah dikasihkan kepada siapapun sebelumnya. Harta ya, dalam artian kekayaan. Maka sampai sekarang harta yang tidak dimiliki orang namanya harta karun. Jadi kalau ada harta, nggak ada yang punya, itu punya karun. punya karun, saking banyaknya harta dia. Antum nemu, ya kan, harta. Kalau nggak ada yang punya, itu punya karun. Sampai istilahnya begitu kan, yang disebut harta karun. Nemu harta karun. Harta yang nggak ada yang punya. Kalau punya kawan jangan dibilang harta karun. Harta yang nggak memiliki kepemilikan, bahkan kemudian diistilahkan harta karun karena saking kayanya karun. Nabi Sulaiman Allah berikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Ya, kekuasaan, ya, pemerintahan. Bukan hanya manusia yang tunduk, bahkan jin, kemudian binatang, angin Allah tundukkan.
Nah, dua-dua ini Allah kasih nikmat. Tapi tadi ujungnya satu dilaknat, satu ditinggikan. Qarun dilaknat. Kenapa? Karena dia salah menyikapi nikmat itu. Salah menyikapi kebaikan itu. Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya semua kekayaan yang ada pada diriku ini adalah karena ilmu yang ada padaku. Dia mengembalikan nikmat kepada dirinya. Dia menyikapi kebaikan itu dengan kesombongan. Dengan keangkuhan. Ini sekarang Donald Trump ya. Donald Trump ini sombongnya luar biasa. Ya, kita memiliki kekuatan militer paling besar di dunia, ya kan? Kita bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya, ya. Dari pertama nyerang Iran, dia bilang udah menang. Sekarang belum menang-menang. Boleh nih. Baru kemarin dia bilang we won. Ya, kita menang. Duh, katanya dari awal udah menang ini. Sebulan lebih dia baru bilang kami menang. Baru hari ini, ya kan? Jadi kesombongan dia luar biasa, ya. Dengan kebaikan yang Allah berikan kepada Amerika, ya. Dari sisi apa? Ya, dari sisi sumber daya, kecerdasan manusianya. Ya, betul, itu semua nikmat Allah. Ya. Orang-orang zaman dulu, kaum-kaum nabi sebelum kita juga begitu kan. Allah berikan nikmat, ya kan. Tapi kemudian disikapi dengan kesombongan, dengan keangkuhan, ya. Dengan berbuat zalim. Bani Israel itu kita yakin dalam Al-Quran itu berapa kali Allah mengatakan Allah melebihkan dibanding yang lain. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu dan aku lebihkan kamu dibanding umat-umat yang lain. Betul. Jadi bahwasanya Bani Israel itu umat, ya, yang diberikan kelebihan oleh Allah, iya, tetapi kelebihan itu disikapi dengan cara yang salah, ya. Hatta idza jaa wa'du ulahuma wa qadayna fil kitab lupa, ya. Di surat Al-Isra itu kan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehancuran bagi Bani Israel. Tetapi sebelumnya Allah juga memberikan nikmat. Jadi nikmat disikapi salah justru menjadi bangsa yang dilaknat, dikutuk. Ya kan? Yatihuna fil ardi arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Mereka 40 tahun muter-muter di gurun Sinai enggak menemukan jalan. Nah, ini Qarun. Ya kan? Salah menyikapi nikmat akhirnya menjadi orang yang dilaknat. Sementara Nabi Sulaiman, dia menyikapi nikmat dengan benar, maka kebaikannya bertambah kebaikan. Ya kan? Bertambah kebaikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Dengan nikmat yang sedemikian rupa. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku kufur. Qarun mengembalikan nikmat kebaikan itu kepada dirinya. Aku pinter mengelola bisnis, aku pinter ya memanajemen keuangan, aku pinter ya ngatur usaha. Sehingga ya wajar dong aku kaya, ya. Nabi Sulaiman dengan ya kekuasaan yang sedemikian rupa beliau mengatakan ini karunia Tuhanku. Tidak kembalikan kepada dirinya. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk apa? Untuk menguji dengan nikmat ini aku syukur atau kufur. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk bersyukur, ya kan, kepada nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini ya. Jadi orang yang ma'rifat, dia tahu tentang Allah, keburukan bisa diubah menjadi kebaikan. Dan kebaikan bisa bertambah kebaikan. Disinilah diantara tafsiran dari firman Allah. La in syakartum
la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, aku tambahkan untukmu. Tambah ini bukan hanya sekedar tambah nikmatnya. Maka kadang-kadang orang mikir, saya sudah bersyukur, mana gak nambah? Antum bersyukur tidak punya istri satu, tapi tidak nambah-nambah. Berarti saya bersyukur Pak punya istri satu. Harusnya nambah dong. Kok tidak nambah-nambah ini? Janji Allah beneran apa enggak? Kalau mikirnya nambahnya itu nambah barang yang sama, ya kan? Kita tuh mikirnya, oh bersyukur nih nambahnya barang itulah. Ya kan? Dapat gaji sekian disyukuri, tidak naik-naik gaji. Katanya aku tambah. Aku tambah bukan dalam artian nambah itu saja. Ditambah kebaikan yang lain, ya kan? Salah satu cara Allah menambah kebaikannya tadi, Allah angkat derajat, Allah muliakan, ya. Dengan kebaikan yang Allah berikan, kita syukuri, Allah tambah. Ya. Bisa jadi Allah tambah rizkinya, itu ya. Jadi bisa jadi Allah tambah nikmat itu. Tapi bisa jadi juga Allah tambah dengan kebaikan yang lain. Ya, orang baik dia bersyukur, Allah tambah kebaikannya. Maka tadi seperti Nabi Sulaiman, dia menjadi orang yang selain menjadi seorang raja, beliau menjadi seorang nabi. Satu-satunya raja plus nabi adalah Nabi Sulaiman. Ada nggak yang lain? Nggak ada, Pak. Kebanyakan nabi-nabi itu dikejar-kejar sama raja. Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, ya kan? Tapi Allah, ya, Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud lah ya. Nabi Daud bapaknya sebelumnya. Tapi nabi-nabi yang lain coba, ya, Nabi Ibrahim dikejar sama Namrud, ya. Nabi ini dikejar. Banyak nabi itu yang justru berlawanan dengan rajanya. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, nabi yang plus jadi raja. Kenapa? Karena kesyukuran yang beliau sampaikan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya mungkin baru satu baris tadi, tapi tidak apa-apa. Insyaallah kita lanjutkan kepada kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan sedikit banyak yang kita pelajari ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.